Para sahabat, saya menyampaikan otokritik-kritik terhadap dunia akademisi, dunia kampus yang lebih banyak mengejar gengsi ketimbang esensi. Dalam sebuah kesempatan ada seorang profesor berbicara tentang artikel-artikel Scopus gitu. Lalu saya mengatakan, Prof, yang namanya Scopus itu kan nggak dibaca orang. Itu Profesor PM Laksono dari Antropologi UGM itu kan bilang, ya itu artikel-artikel Scopus ini kan nggak ada yang baca. Profesor PM Laksono lebih banyak menghargai sosok antropolog Yando Zakaria, punya banyak karya, cerita di lapangan yang dibaca oleh banyak orang. Para antropolog juga menyukai karya-karya Yando dan sebagainya. Lalu profesor yang tadi bilang ke saya, Mas, Scopus itu gengsi gitu ya, gengsi gitu. Lalu saya katakan, oh ya sudah, kalau memang Prof dan teman-teman akademisi mengejar gengsi, silakan mengejar gengsi gitu ya. Ini ya, ini gengsi ini, ya Scopus, jabatan fungsional, profesor, itu gengsi. Termasuk istilah Center of Excellence gitu ya. Kalau perguruan tinggi menjadi Center of Excellence itu, kata excellent itu sendiri adalah gengsi. Ya, jadi ya gengsi. Bukan ya gengsinya gengsinya orang yang bersangkutan sama gengsinya kampus. Pada intinya kemudian ini salah satu penyakit dari neoliberalisme teknokrasi gitu ya. Neoliberalisme teknokratik itu punya ini ya, the good intention, punya niat baik. Tetapi kemudian akan menimbulkan konsekuensi yang tidak disengaja, unintended consequences. Itu gengsi. Ya memang bermanfaat bagi orang itu. Dengan gengsi lalu jadi laris, kan gitu ya. Itu nalarnya moral market ya. Fundamentalisme pasar, moralisme pasar itu kan ikutan dari gengsi. Excellent itu artinya punya makna fundamentalisme pasar. Begitu. Dan ini sering saya sampaikan kritik ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada pesan Bung Karno, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi ilmu yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar mengejar gengsi pribadi, gengsi institusi, tapi kepentingan institusi itu begitu luas. Kami di kampus, kepentingan yang paling utama itu adalah kepercayaan dan animo. Percayaan pemerintah, kepercayaan masyarakat pada kampus ini ya. Dan para mahasiswa itu ya kan nggak pernah tanya Scopus dan sebagainya itu. Tetapi ya soal ilmu yang diberikan dan kemudian bagaimana mahasiswa setelah lulus itu betul-betul menjadi manusia yang bermakna. Kami meneguhkan di dalam statuta. Sekolah tinggi mendidik, melayani mahasiswa untuk mengantarkannya menjadi manusia yang utuh. Dan kemudian kami rumuskan juga menjadi sarjana rakyat. Gitu ya, sarjana rakyat yang punya nilai, yang menjadi teladan, kebajikan dan sebagainya yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi kepercayaan dan animo ini menjadi salah satu kepentingan penting, bukan gengsi. Esensinya adalah itu tadi. Artinya kepercayaan dan animo ini kan tergantung pada proses mendidik dan melayani, sekaligus juga output ya. Outputnya itu ya karya yang kita miliki, kemudian alumni, lulusan dan sebagainya itu apa kiprah mereka ya. Dan memang itu konkret ya. Kalau misalnya mahasiswa, calon mahasiswa datang ke kampus ini, besok saya mau jadi apa? Itu konkret. Itu sangat manusiawi dan gengsi itu akan sangat sulit untuk mengejar ke sana. Karena memang kami berbeda. Ya.
Jadi saya sering mengatakan pada teman-teman bahwa kita nggak akan bisa mengikuti gengsi. Ya, karena apa? Karena mahasiswa kita ini dari rakyat jelata, dari pinggiran, dari 3T, itu datang ke kampus ini tidak punya cita-cita untuk mengejar gengsi. Bukan itu. Tetapi ya mereka akan menjadi manusia yang utuh. Ya, jadi istilahnya orang tua datang itu begini, bermaksud mengantarkan anak-anak itu bermaksud menuntut ilmu untuk menjadi orang. Secara prinsip kalau orang itu berilmu, orang itu pintar, tidak akan merana, tidak akan kapiran. Ini pesan orang tua Jawa dulu kan begitu. Nak, kalau kamu pintar kamu tidak akan kapiran. Nak, kalau kamu pintar nanti hidupmu tidak akan merana. Ya, ini misi besar ini. Kalimatnya simpel, tapi misi besar. Dan tentu berbeda dengan perguruan tinggi besar yang sudah besar, entah karena di backup oleh negara atau karena gerakan sosial yang sudah sangat panjang, sangat berbeda. Sehingga cara kita untuk hadir, cara kita untuk membangun kepercayaan dan animo itu tentu sangat berbeda. Saya sudah berbicara ya, revolusi berpikir, bukan inovasi. Kalau yang besar-besar itu tinggal inovasi aja. Untuk merawat Central Excellence ya inovasi. Jadi gengsi itu kan ditempuh dengan inovasi. Itu sudah sangat berbeda. Saya lebih menekankan pada revolusi berpikir untuk menanamkan tradisi. Tradisinya apa? Ilmu buku, ilmu guru, ilmu laku. Ya. Banyak perguruan tinggi besar, nama-nama besar, ya itu menjadi energi luar biasa. Tapi kita tidak boleh silau. Tidak setiap apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi besar itu akan membuahkan keberhasilan. Ada orang yang berapi-api bergengsi ngomong IGAF, electronic government gitu ya. Ya itu hanya gengsi. IGAF itu bukan untuk rakyat, bukan. Itu enggak esensial, itu hanya gengsi aja. Dan itu si orang itu boleh top. Dia menjadi konsultan electronic government, menjadi narasumber di mana-mana gitu ya. Punya tulisan berstaraf Scopus, sebentar lagi menjadi profesor dan sebagainya. Wow, gengsi. Tapi yang namanya electronic government itu, yang disebut gengsi itu secara esensial ya bukan untuk rakyat. Termasuk digital government itu ya bukan untuk rakyat, bukan. Ya, saya sudah banyak berbicara itu. Jadi sekali lagi kalau Anda mengejar gengsi itu, ya itu bukan untuk amalia untuk rakyat. Dan ini memang tantangannya luar biasa ya untuk kampus kami ya terutama ya. Nah, perguruan tinggi yang besar yang ditempuh melalui jalan yang panjang itu tadi tidak sepenuhnya berhasil. Artinya juga sering gagal. Kalau kita oncei, kita kupas secara esensial, secara dalam. Tapi kegagalannya itu akan ditutupi oleh nama besarnya. Jadi ya nama besar, gengsi, inovasi, itu kan kaitannya sama harta kekayaan. Jadi punya harta sekaligus juga kaya. Kalau kami ini ya beda dengan Jawa sih. Kalau orang Jawa kan bilang sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. Kalau kami ini punya harta banyak, sebenarnya punya harta banyak, tapi tidak kaya. Dan ini misteri, ini tantangan, dan itu saya sebut sebagai anomali. Karena itu kami harus berpikir berbeda dengan cara-cara inovasi gengsi tadi. Sangat beda. Jadi revolusinya itu menekankan pada tradisi, menanam tradisi. Jadi ilmu guru, ilmu buku, ilmu laku itu, terutama lakunya. Baik dosen maupun mahasiswa harus banyak laku. Laku bergulat, bergelut dengan desa, dengan
masyarakat di pasar, dengan UMKM apapun lah. Jadi pergulatannya memang harus banyak. Kemudian juga ini ya, saya menyampaikan tradisi tentang belajar itu, ya, itu tidak harus dengan kurikulum yang itu ditentukan oleh rezim. Entah itu MBKM atau apapun namanya ya. Tapi terutama dalam ilmu sosial, itu adalah tradisi bercerita. Bahasa kerennya namanya storytelling, bercerita. Ya, dari laku yang ditempuh entah itu di pasar atau di sawah atau di sungai atau dimanapun, itu bisa diceritakan, dituturkan. Jadi setiap orang itu punya kemauan, punya kemampuan untuk storytelling di hadapan teman-teman yang lain. Kemudian juga yang kedua adalah berdiskusi, berdebat. Berdiskusi itu akan menempa banyak hal. Menempa nilai, menempa nalar, menempa moral. Nanti bonusnya norma. Jadi diskusi. Dan itu tradisi barat saya kira begitu ya, bercerita, berdiskusi ini. Nah, kalau kita ini belajar dengan model-model template, model apa namanya, yang sangat instrumental gitu ya. Ya, kita akan kehilangan itu. Itu tadi kalau orang hanya mengutip sana, mengutip sini, nanti perangkatnya rigid, entah itu electronic government atau digital government, ya akhirnya kita ini hanya template. Meskipun dia gengsi, tapi gengsinya ya gengsi karena template. Ya, itu diskusi itu luar biasa. Para sahabat, penting untuk diingat bahwa Indonesia itu lahir dari diskusi. Dari gerakan sosial, dari diskusi itu. Para pendiri bangsa kita ini adalah para insan-insan yang terus-menerus berdiskusi tentang Indonesia, tentang negara, tentang banyak hal. Jadi bukan dengan cara tools, ya, perangkat-perangkat, teknologi, media, dan sebagainya. Bukan berarti saya anti teknologi, anti media, enggak. Itu sebagai sarana, sebagai tools, sebagai apa namanya, pelayan, bukan sebagai backbone, bukan sebagai platform, tetapi tradisinya adalah diskusi. Ilmu amaliyah, amal ilmiah itu bisa ditempuh dengan berdiskusi, berdebat. Sama juga saya mengatakan bahwa Indonesia ini bisa akan hebat kalau kita berdiskusi. Bolehlah, biasalah kalau orang berkompetisi, punya strategi, memenangkan pertarungan yang biasa. Tapi ketika sudah duduk di Senayan, di pemerintah, maka diskusi, berdebat, berdeliberasi ini yang paling utama. Ya, jadi ini tradisi dan memang ini bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi kami proses of becoming ya, proses untuk menjadi itu ya. Dan yang ketiga adalah berdiplomasi. Saya sering mengajarkan tentang berbagai macam contoh film kepada anak-anak, pada mahasiswa. Filmnya banyak. Saya katakan kalau lihat film jangan lihat actionnya, tetapi diplomasinya itu. Keyword, kata-kata kunci yang disampaikan, bagaimana dua orang itu bernegosiasi, berdiplomasi. Dan yang keempat berpidato, speech. Ya, saya kira ini tradisi Barat, tradisi Jepang di mana-mana ya 4 poin itu ya. Meskipun orang Jepang itu nggak senang berbicara ya. Jadi lebih banyak bekerja daripada bicara. Oke deh, jadi kita belajar pada Barat itu bukan belajar pada tradisi mereka, tetapi pada keyword-keyword, pada resep-resep yang mereka berikan pada Indonesia. Termasuk digital government, electronic government itu adalah termasuk good governance ya. Itu adalah resep-resep, tools-tools yang harus dikonsumsi oleh para akademisi orang Indonesia dalam rangka mengejar gengsi tadi, tidak mengejar esensi. Ya, jadi ini sekali lagi ini kritik, otokritik, dan ya Indonesia ini penuh anomali. Indonesia mini ini juga penuh dengan anomali. Itu nggak bisa dijawab dengan ini, dengan inovasi. Barangkali ada banyak organisasi yang sudah melampaui Indonesia, sudah beyond Indonesia.
banyak. Ini yang perguruan tinggi besar gitu kan, pasti dia sudah beyond atas Indonesia yang begitu beragam, ya. Tetapi pada umumnya ya begitulah. Indonesia besar, Indonesia mini itu penuh dengan anomali, dan anomali itu tidak bisa dijawab dengan inovasi yang linier, dengan gengsi, tapi harus dengan revolusi berpikir, dengan menanamkan tradisi. Saya lebih percaya pada menanamkan, merawat tradisi, membentuk tradisi daripada melancarkan inovasi. Dan tradisi ini istilahnya meneruskan cara berpikir, cara bergerak yang revolusioner seperti yang diajarkan oleh para pendiri bangsa kita. Tidak hanya Bung Karno, Bung Hatta, tapi juga para kiai, ya, para tokoh agama, para ulama, entah yang di Muhammadiyah atau di Nahdlatul Ulama.